Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang selalu melindungi, menyertai dan memberikan kesehatan kepada kami sekeluarga. Kami percaya bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus berlaku juga dalam kehidupan rumah tangga Bapak dan Ibu. Kami dari keluarga Jani Tande, saya sebagai kepala keluarga, menyambut kebaktian rumah tangga JOKB dengan penuh sukacita, walau melalui online atau virtual. Pokok doa kami meminta dukungan doa dari Bapak dan Ibu dalam usaha dan pekerjaan kami sebagai kepala keluarga, istri yang selalu mendampingi dalam usaha dan pekerjaan, dan anak-anak dalam masa pendidikan. Terima kasih. Sore Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita dimungkinkan oleh Allah untuk melakukan ibadah bersama-sama dengan Dia, dan Dia berkenan hadir di tengah persekutuan kita, dan biarlah ibadah ini sungguh-sungguh kita hayati sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai dengan menyanyi Hidup Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan dan Jemaat. Persilahkan bagi berdiri. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak Jani Tande jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali. Mari sidang jemaat Tuhan, kita akan ujian nomor 383 dari Hidup Jemaat. Sungguh indah kabar mulia. Pembacaan firman Tuhan, dan sebagai orang yang percaya kita datang dan minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada sore hari ini Engkau berkenan menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami tidak punya kemampuan. Kami tahu kami terbatas, baik yang menyampaikan baik yang mendengarkan. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan, kuduskan setiap pemikiran kami, lalu arahkan mata iman kami hanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan, umat-Mu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami sambut kebenaran dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani pasal 10
ayat 22 sampai ayatnya yang 30. Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-30 demikian bunyinya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjiannya, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku dan akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Saya akan membaca lagi ayat 31. Ngeri benar kalau kamu jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau pada sore hari ini Allah berkenan mengingatkan umatnya. Allah berkenan berbicara kepada kita. Seringkali kita mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang meninabobokan kepercayaan kita, yang membuat kita terlena di dalam kasih karunia Allah, yang membuat kita tidak punya keinginan untuk membuat hidup kita lebih baik. Tetapi dengan fenomena yang seperti itu, Allah mengingatkan kita sekali lagi bahwa di dalam lingkar hidup manusia, Allah senantiasa ada dan Allah senantiasa berbicara kepada kita. Tetapi yang sering kali terjadi adalah kita tidak mau mendengarkan suara Allah, adalah kita menganggap enteng suara Allah, adalah kita acuh tak acuh dengan kebenaran firman Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saya berkata ngeri benar kekristenan saat ini. Tapi kalau kita melihat pembacaan kita pada sore hari ini, dikatakan bagaimana saudara dan saya harus memiliki iman percaya yang teguh, harus memiliki satu pengharapan yang tidak tergoyahkan, harus memiliki kepastian di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita dapat melihat di dalam pembacaan dari ayat 22, marilah kita belajar melihat apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ayat 22 berbicara begini, bahwa marilah kita berpegang kepada pengharapan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita berpegang pada pengakuan pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikan adalah setia. Hari ini orang makin merasa dirinya tidak punya pengharapan, apalagi di dalam situasi yang sangat mengerikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar para pekerja berteriak, para pelaku usaha berteriak, ibu-ibu rumah tangga berteriak, anak sekolah berteriak, dan yang paling miris, kita baru dengar seorang
remaja di goa ini mengakhiri hidupnya dengan meminum racun rumput. Sangat mengerikan. Karena kenapa? Dia merasa bahwa dia sudah tidak punya pengharapan. Dia begitu rasa takut. Begitu banyak tugas yang diberikan oleh sekolah. Bahkan dia sempat memvideokan dirinya sedetik-detik dia meminum racun rumput itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini menandakan bahwa manusia hari ini adalah manusia yang tanpa pengharapan, tanpa virus corona. Kalau saya mau berkata demikian, katakan kepada saudara jemaat kami yang ada, hari ini malaikat maut sedang berjalan di dunia ini. Hari ini malaikat maut sedang berjalan dengan demikian rupa. Kalau dulu kita mendengar kematian itu ya 1-2, tetapi hari ini bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia sedang dilingkupi rasa kengerian, rasa ketakutan yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menakutkan sekali bagi dunia, tetapi bagi orang yang percaya, ayat 22 mengatakan, marilah kita berpegang kepada pengharapan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menunjukkan, saya berkata ayat 22 ini menunjukkan bagaimana pertama kita membangun relasi bersama Tuhan. Hanya orang yang berjalan bersama Tuhan adalah orang yang penuh dengan pengharapan. Tetapi bagaimana saya berjalan bersama Tuhan di dalam pengharapan kalau hidup saya tidak memperkenankan hati Allah? Banyak orang berpikir begini, saya rajin ibadah, kalau ada ibadah berapa kali dalam satu minggu itu saya suka sekali. Kita mungkin berkata begitu karena saya mau mencari Tuhan. Tetapi sebatas hanya beribadah, apa yang dia terima di dalam ibadah itu tidak pernah dilaksanakannya. Dia katakan, mereka berpikir saya sudah beribadah, saya sudah diselamatkan. Oh saudaraku, tidak seperti itu. Jadi banyak kali kita mendengar anak-anak Tuhan, orang-orang yang rajin ke gereja, tetapi dia jauh lebih khawatir daripada orang yang tidak mengenal Allah. Sebab apa? Dia hanya datang fisiknya beribadah, tetapi rohnya, jiwanya tidak menikmati persekutuan dengan Allah. Marilah kita menghampiri Tuhan, saudara-saudaraku. Marilah kita menghampiri Dia, artinya kita membangun relasi dengan Allah. Dengan membangun relasi dengan Allah itu, kita harus melihat bahwa kita harus sungguh-sungguh hidup menguduskan Dia di dalam kehidupan kita. Menguduskan Dia artinya apa? Hati kita harus bersih. Hati kita tidak penuh keraguan. Hati kita tidak punya akar pahit. Mungkin kita berpikir, dari kecil saya sudah Kristen, nenek moyangku Kristen, otomatis saya akan masuk surga. Surga mana dulu? Saudara-saudaraku, banyak surga yang ditawarkan dunia ini. Surga kenikmatan, surga-surga yang lain. Tetapi surga orang percaya adalah bagaimana kita menguduskan. Untuk mencapainya, kita harus menguduskan diri kita. Kita tidak mungkin dengan usaha kita tidak mungkin, tetapi dengan basuhan daripada darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, bukan hanya sesuatu berita yang kita dengarkan, yang kita hafalkan, tetapi bagaimana kita menghayati pengorbanan Kristus atas kita, di mana Dia menguduskan kita. Hari ini kalau saya mau berkata, banyak orang yang masuk gereja, tetapi hatinya, pikirannya tidak kudus. Di dalam hatinya banyak akar pahit. Di dalam hatinya banyak pemberontakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat pada zaman perjanjian lama, bagaimana orang yang masuk di dalam bait Allah, bagaimana mereka harus menghampiri Allah dengan begitu berhati-hati, sebab kalau tidak mereka akan dimusnahkan. Tetapi hari ini orang dengan sembrono masuk ke dalam gereja. Hari ini baru berkelahi,
baru mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat. Mungkin kebun binatang sudah ada, tapi masuk di gereja menyanyi haleluya, haleluya. Kok bisa ya? Saya kadang-kadang lagu doksologi itu merupakan lagu yang begitu mengajak saudara dan saya untuk mempersiapkan diri kita, untuk melihat diri kita lagi. Apa saya layak datang di hadapan hadirat Allah? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan adalah bagaimana kita menjauhkan akar pahit. Kadang-kala kita punya akar pahit. Saya kemarin dengar satu cerita seorang pengusaha terkenal, ya, anaknya itu minta sahur dari bapaknya, padahal dia sudah dikasih satu perusahaan. Ini nyata. Sudah dikasih satu perusahaan, tetapi waktu anaknya mau nikah, dia masih mau minta papanya kasih 3M. Papanya tidak berikan dan dikatakan dia baku bombe dengan papanya. Itu bukan orang lain, itu orang Kristen. Saudara-saudara, kenapa? Karena dia berpikir Kristen sudah cukup, tetapi menjaga hati hidupnya dia tidak pernah berpikir demikian. Dia berpikir uang itu segala-galanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ingat, membangun relasi dengan Tuhan, kita harus menjaga hati nurani kita. Kedua, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat membangun relasi dengan Tuhan, dan sekarang kita melakukan kedua itu, relasi dengan diri kita sendiri. Banyak kali kita bisa adu dengan orang lain, lihat dengan orang lain, tetapi dengan diri kita sendiri banyak kali kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Banyak kali kita melihat diri kita ini orang yang bagaimana, orang yang penuh dosa, adalah orang yang tidak layak, adalah orang yang patut dihukum, sehingga kita hidup, kita tidak punya rasa sukacita, kita tidak punya rasa kedamaian. Sebab apa, saudara-saudara yang dikasih? Kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Kita tidak merasa bahwa korban Kristus itu untukku, bukan hanya untuk orang lain, tetapi untukku, sehingga dia selalu merasa dirinya adalah orang yang tidak layak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya berkata, ingatlah perkara ini. Bagaimana kita membangun relasi dengan diri kita sendiri. Artinya, saudaraku, mari kita jangan melihat suara-suara yang sinis boleh mengambil alih kepercayaan kita. Ya, seorang biasa kita rajin di gereja, orang bilang begini, ih gayanya kayak pendeta, ih gayanya kayak ibu majelis, ih gayanya sayang sekali. Terus kita langsung merasa, kalau begitu saya nggak mau deh, saya nggak mau pelayanan deh, sebab bagaimana orang mencat saya dengan demikian. Secara yang dikasih, ini hal-hal yang menghambat hubungan kita dengan Allah, sehingga kita bisa banyak orang yang berkata gini, saya tidak bisa berdoa lagi, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat-sangat mengganggu keharmonisan kita dengan Tuhan. Ingatlah bahwa iman kita tidak boleh kendor. Apapun yang sedang kita hadapi, ingat, Yesus lebih besar dari segalanya. Ada lagu di dalam pujian, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Kita amini, katakan gini, Yesusku luar biasa, persoalanku biasa, dengan menganggap apa yang ada di sekitar kita itu biasa, dan mengikut sertakan Tuhan yang luar biasa mengambil alih seluruhnya, maka kita akan melihat
Allah berbuat perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah membangun relasi dengan saudara seiman. Saudara mulia dikasih dalam Tuhan. Saya ingat waktu saya kuliah dulu, ya, saya kayaknya kurang cocok menurut pikiran saya kurang cocok dengan ini dosen, ya. Saya kurang suka, ya. Lalu saya satu kali waktu mata kuliah filsafat, kalau saya tidak salah waktu itu, karena itu mata kuliah tambahan, mata kuliah saya semua sudah selesai, yang wajib semua sudah selesai. Jadi saya pikir tidak masalah, saya tidak ikut, sudah tidak mempengaruhi kelulusan saya karena semua sudah selesai. Ini hanya mata kuliah tambahan. Dan saya tidak suka dengan dosennya karena dia kelihatannya dia sombong. Saya mulai mempelajari satu pujian ini. Dalam Yesus kita bersaudara kalau mau, ya. Kalau mau, kalau tidak mau, emangnya gue pikirin saya sekolah, biaya orang tua saya tidak bersponsor, saya rasa saya lebih dari orang lain menurut kacamata saya. Padahal itu sesuatu yang salah. Bagaimana saya dapat menjadi berkat bagi orang lain kalau saya menganggap diri saya eksklusif, kalau saya menganggap diri saya jauh lebih baik dari orang lain, kalau saya mau bergaul dengan orang yang saya sukai, tetapi bagi orang yang saya tidak sukai, saya tidak itu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat waktu gereja itu mula-mula dan saya sudah ada di sini bersama dengan jemaat Tuhan, termasuk mamanya Bapak Andre ini adalah beliau itu ketua kaum wanita dari Samandula, kalau saya mengatakan begitu, ya. Mereka itu, aduh, saya melihat mereka begitu care, mereka begitu, dan apa yang mereka suruhkan kepada kami, baik saya, baik Ibu Sarja, yang ada kita bilang iya, dan kita selalu kerjasama dengan baik, bekerja sama dengan baik, tidak ada gap-gapan, tidak ada waktu mamanya tidak jadi pengurus, lalu pengurus yang lain naik, saya mengundurkan diri, kita tidak suka begini, tidak ada seperti itu. Yang ada bagaimana persekutuan komunitas itu berjalan dengan luar biasa, ya. Saya katakan kepada pendeta saja waktu tante-tante yang dulu enak ya waktu mereka jadi pengurus, itu zaman keemasan buat hamba-hamba Tuhan. Senang sekali, kami sangat diapresiasi dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Bahkan biasa mereka ada ibu almarhumah, ibu Martin, dia bilang, dia pulang ke rumah suaminya, dia bilang, itu anak-anak harus marah-marah kita di gereja. Maksudnya kami ini dianggap anak-anak kita dimarah-marahin di gereja. Maksudnya itu ditegur karena firman Tuhan yang kami beritakan. Tapi itu bukan diambil marah lalu saya tidak mau gereja, tidak. Mereka rasa senang, mereka merasa sukacita. Mereka ceritakan lagi kepada kita. Kita marah-marah, kata tidak tuh, kalau sampaikan terus tertegur kita punya kesalahan. Itu yang saya bilang sama anak-anak sudah mulai marah-marahin kita lagi di gereja. Luar biasa, mereka meresponi firman Allah itu dengan begitu luar biasa. Saudara-saudaraku, saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara yang muda, baik pengurus wanita, baik pengurus apa, ingat ini. Jangan pernah ada kelompok-kelompok yang ini maju, yang lain kita bukan mensupport, malah kita mulai begini, kalau zaman saya begini, zaman itu tidak. Kita memberikan masukan itu boleh, tetapi bukan kita menjudge mereka, kita menjatuhkan mereka sehingga mereka merasa kedor. Saudara-saudara yang terkasih, ingat ini. Ini adalah dosa yang kita buat, yang kita rasa kita tidak berdosa. Saya mau berkata demikian, saudara-saudara yang terkasih.
Hari ini yang lebih mengerikan dari virus corona adalah virus kesombongan, virus sakit hati. Jangan begitu, virus corona hanya membinasakan fisik. Itu saja kita begitu takut. Sedikit habis pegang mic langsung hand sanitizer. Kita begini dan begitu. Ya, saya biasa bilang kemarin waktu di orang meninggal ya di rumahnya keluarga Pak Heza. Semakin ini kita pakai masker ini, kita menyanyi kayak umur saja. Kita tidak tahu di mana suara yang benar. Di sana sudah lagi sendiri, di sini lagi sendiri. Kenapa? Karena masker menghalangi kita, saudara-saudara. Tetapi itu tidak membuat kita merasa kendor, saudara-saudara yang kekasih. Itu saja yang membuat fisik kita binasa, kita takut. Tetapi yang akan membinasakan jiwa kita, membinasakan roh kita, kita anggap remeh. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Firman Tuhan berkata, saya mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam ayatnya yang ayat yang ke-26 dan 27. Sebab jika sengaja berbuat dosa, maaf kalau saya agak panjang sedikit. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kebenaran itu apa? Adalah firman Allah. Kalau firman Allah sudah mengajarkan kita, jangan ada dusta, jangan mencuri, jangan berzina. Dan kalau kita memperluaskan arti kebenaran firman Allah itu, marilah kita mengasihi, marilah kita mengampuni. Lalu kita tidak melakukannya, jika kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, dikatakan tidak ada lagi korban. Tidak ada lagi korban penghapus dosa. Ini sangat mengerikan. Sangat mengerikan kebenaran ini. Saudaraku, dikatakan ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Saudaraku, hari ini kadang-kadang biasa kalau saya lihat orang mati, saya pulang ke rumahku, saya Mario, ini orang mati begini. Kalau mami mati nak, ingat kau ini nak, ingat kau yang ini. Ini mami. Itu hanya persiapan fisik. Tetapi yang paling mengerikan yang kita seringkali abaikan, jangan sampai ada sakit hati. Hari ini saya katakan kepada teman-teman saya, bukan lagi waktunya kita memikirkan perkara-perkara dunia, tapi mari kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, karena kematian itu sangat instan. Kita tidak tahu. Kita boleh memikirkan penampilan fisik, tetapi penampilan rohani kita, bagaimanakah? Apakah saya sudah menyukakan hati Allah atau tidak? Saudaraku, banyak sekali hari ini hamba-hamba Tuhan juga berbuat dosa. Hari-hari ini saya bisa saja munafik, tetapi di hadapan Tuhan saya sangat harus bertanggung jawab. Itu sebabnya Yakobus mengatakan orang yang mengajar itu 2 kali lipat hukuman yang dia dapatkan. Firman Tuhan mengatakan ini, satu kematian yang sangat mengerikan. Inilah yang dibilang menyangkali Roh Kudus. Roh Kudus sudah mengingatkan kita, tapi terus kita melakukan. Saya terus dalam kesombongan, saya terus menyalahkan orang lain, saya terus tidak pernah melihat orang lain baik daripada saya. Ingat, kematian mengerikan, akan penghakiman dan api yang dasar akan menghanguskan kita. Dan saudara yang terkasih, katakan ayat 28, jikalau hukum Musa itu 2-3 orang saksi, orang itu harus dihukum mati. Tapi ayat 29 mengatakan, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Dia siapa? Orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, orang yang sudah tahu kebenaran, sudah diajarkan kebenaran firman Allah, tetapi menginjak-injak akan
akan anak Allah, artinya tidak menghargai firman itu, maka dia katakan lebih, ini yang disebut menghina roh kasih karunia. Satu kali ya, kita lihat banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan ya, sebelum dia menyampaikan firman Tuhan, malamnya dia bangun. Ini kejadian loh, baru bir sampai teler. Terus karena dia pastori, dia tinggal di pastori, dia pendeta. Aduh, orang sudah mulai ibadah, dia kesusu sampai dia sudah tidak pakai sepatu lagi karena tertutup dengan jubah, dia naik mimbar. Aduh, saudara yang terkasih, saya boleh berkata inilah dosa yang sering kali, dosa hamba Tuhan yang ditutupi oleh jas, dosa hamba Tuhan yang ditutupi oleh jubah, tetapi hidupnya jauh dari Allah. Saudara yang terkasih, saya tahu bahwa hamba Tuhan itu juga bukan malaikat. Yang mengingatkan saya anak saya sendiri, dia katakan begini, Mami, saya bisa memahami kalau hamba Tuhan itu punya dilema. Kita harus terima bahwa mereka juga adalah manusia biasa. Saya bilang, oke, terima kasih banyak, tetapi bukan berarti kita atau saya harus terus ada di dalam dosa yang sama. Saudara yang kekasih, kita tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu adalah Allah. Jadi kalau kita mau bertumbuh, jangan pernah meninggalkan persekutuan ibadah. Ayat 25 mengatakan, jangan tinggalkan persekutuan ibadah, tetapi kita harus ada di dalam persekutuan ibadah. Di situ adalah satu dinamika kehidupan. Begitu banyak kepala, begitu banyak pemikiran, begitu banyak ide, dan begitu banyak hal-hal yang ada. Tetapi belajar kita menerima satu dengan yang lain. Belajar kita melihat satu dengan yang lain. Belajar kita melihat kepentingan orang lain lebih penting daripada kepentingan saya. Jangan begitu usul tidak diterima, saya jauh dari persekutuan. Saya tidak mau lagi ibadah. Jangan. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Matius 6:33 mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini satu kebenaran yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita mencari Allah, mencari kebenarannya, dituntun oleh kebenarannya, memimpin hidup kita, apa saja yang kamu minta, katakan ada janji Allah buat kita. Apa saja yang kamu minta, Tuhan akan beri. Tapi hari ini banyak orang mencari Tuhan karena dengan alasan ini, Pak Pendeta tolong doakan ya supaya rumah saya bisa laku. Pak Pendeta tolong doakan saya kalau usaha saya berjalan. Ada seorang ibu berkata begitu, dia usaha burung walet untuk anggota gereja kami ya, dia bilang tolong doakan kalau laku ini sarang burungku, kita tahu ya harga sarang burung walet itu berapa, saya akan memberi buat Tuhan. Orang yang sama juga, kalau rumah atau tanah saya laku, saya akan memberikan buat Tuhan. Jangankan 1/10 ya, orangnya setelah semuanya dijual, dia tidak pernah lagi datang gereja. Dia sekarang datang gereja sih, sekarang waktu baru jual itu dia tidak datang gereja. Apalagi boro-boro memberikan sekian untuk gereja. Banyak kali kita menipu Tuhan dengan cara demikian. Pak Pendeta tolong saya, Pak Pendeta ini mengikut Tuhan dengan tidak punya kemurnian. Tapi kalau saya datang, saya bukan cari kesembuhannya, saya bukan hanya cari berkatnya, saya mencari Tuhan karena saya tahu Dia penguasa alam semesta, Dia perlindungan saya, Dia pertolongan saya, Dia segalanya dalam kehidupan saya. Tuhan mengatakan, apa saja yang kamu minta akan kuberikan kepadamu. Oleh sebab itu saudara-saudaraku,
jangan pernah meninggalkan persekutuan. Karena di dalam persekutuan, lewat puji-pujian yang dinaikkan, iman kita dikuatkan. Lewat persekutuan, lewat kesaksian, lewat kebenaran firman Tuhan, iman kita diteguhkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh terangkat kembali hanya oleh kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup dalam khotbah saya mau berkata kepada saudara sekalian, bangun relasi dengan Tuhan. Dan yang kedua, relasi dengan diri sendiri. Mulai melihat dirimu, lihat potensi yang ada pada dirimu. Jangan hanya lihat kegagalan dirimu, lihat potensi apa yang Tuhan berikan kepada saya, talenta apa yang Tuhan berikan kepada saya, yang saya bisa persembahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita membangun relasi dengan saudara-saudara seiman. Karena di situ hadirat Allah melingkupi kita. Di situ kita dapat merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib. Lalu kita bisa berkata, sungguh Tuhan luar biasa. Persoalan itu biasa saja, tetapi Tuhan luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, sidang jemaat yang kekasih, kita akan menyanyikan KJ 292 Tabung Gendang. Tabung gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umatnya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Jikalau pada malam hari ini Engkau berkenan hadir di tengah ibadah kami, jikalau pada malam hari ini Engkau mengajarkan kebenaran firman-Mu kepada kami, mungkin ini terlalu keras Tuhan, tetapi kami boleh berkata kepadamu, ini waktunya Tuhan. Ini waktunya Tuhan, kami melihat kebenaran-Mu yang sejati, supaya Tuhan kami tidak dinina-bobokan hanya dengan berkat, hanya dengan kesembuhan, hanya dengan hal-hal lainnya, tetapi kami melihat kebenaran-Mu sebagaimana satu jembatan untuk kami berhubungan dengan Engkau, sebagai satu jembatan di mana Engkau sedang mempersiapkan kami untuk masuk kepada rumah masa depan kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Allah yang diizinkan untuk kami dengar pada sore hari ini. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur bahwa gereja Oikumene di tempat ini melakukan misi pelayanan yang begitu luar biasa untuk menjangkau setiap jiwa. Setiap pelayanan dalam ibadah-ibadah rumah tangga yang dilakukan Tuhan semakin gencar. Dan biarlah Tuhan setiap ibadah ini Tuhan menghadirkan Kristus di tengah-tengah rumah tangga yang ada, menghadirkan Kristus di tengah keluarga Bapak Yani. Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong mereka, Tuhan memberkati usaha mereka, Tuhan memberkati anak-anak mereka, Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan, dan biarlah semua membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, biar Pak Yani sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, dia Tuhan dapat memainkan peranannya dengan baik. Dia ingat semua itu karena kasih karunia Allah dia ada. Kalau dia ada hari ini karena Tuhan mengasihi dia, dan Tuhan mau dia menjadi berkat baik kepada orang tua, baik kepada istri, baik kepada anak, dan amat terlebih dia dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami serahkan Bapak Yani di dalam tangan-Mu. Kami serahkan Ibu rumah tangga, supaya diberikan kesehatan, kekuatan baginya untuk menjadi ibu yang saleh,
ibu yang rohani, ibu yang menjadi berkat bagi suami dan anak-anak, ibu yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, ibu yang menjadi berkat di tengah persekutuan. Tuhan tolong. Kami tahu hari-hari ini adalah hari yang jahat, yang membuat kami berpikir Tuhan untuk selalu bagaimana kami hidup. Padahal ya Tuhan, satu perkara, jikalau kami sandarkan hidup kami kepada Allah, Allah akan turun tangan dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati ibu, Tuhan memberkati anak-anak dalam pendidikan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa buat sidang jemaat Allah, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan, Engkau berjalan di tengah rumah tangga yang ada. Mungkin saat ini ada seorang suami yang sedang berdoa buat istri dan anak-anaknya. Mungkin saat ini ada seorang ibu yang sedang mengangkat hatinya untuk suami dan anak-anaknya. Mungkin saat ini ada anak-anak yang sedang berdoa buat kedua orang tuanya. Tuhan, Engkau lawat rumah tangga lepas rumah tangga. Engkau menjamah mereka yang sakit, Engkau menguatkan mereka yang lemah, Engkau meneguhkan iman mereka Tuhan. Dan kami percaya hidup anak-anak Allah sangat bertanggung jawab atas kehidupan kami. Kami tahu Tuhan akan memberkati kami. Mungkin tidak berkelebihan, tapi cukup untuk kami menikmati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga-keluarga jemaat Tuhan di tempat ini dalam tangan-Mu. Kami serahkan hamba Tuhan, gembala sidang, vikaris, majelis-majelis yang ada. Tuhan memberkati mereka dengan tugas mereka masing-masing. Tuhan tolong supaya mereka menjadi partner daripada gembala sidang untuk menjadi memasurkan kabar kesukaan. Mereka memikul tanggung jawab ini bukan sebagai suatu gagah-gagahan, tetapi mereka melakukannya karena belas kasihan Allah, karena tanggung jawab kepada Allah, sehingga mereka melakukan dengan penuh rasa takut dan hormat kepadamu. Sehingga apa yang mereka lakukan, mereka tidak bersungut-sungut, tetapi ada sukacita karena mereka melakukan pelayanan yang mulia. Kami serahkan seluruh hamba Tuhan dan majelis-majelis yang ada ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kaum muda yang ada, anak-anak sekolah minggu yang ada, yang baru hari ini mungkin dilakukan secara virtual, tetapi kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas. Jikalau kami berseru, maka Tuhan hadir, dan inilah saatnya Tuhan sedang membangun rumah tangga, sehingga setiap rumah ada mezbah doa lewat layanan virtual ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya. Apapun yang menjadi program jemaat, apapun yang menjadi program pengurus komisi sekolah minggu, kaum wanita, kaum bapak yang ada dalam gereja ini, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami punya Allah yang tidak pernah bosan melihat kami dengan segala keperluan kami. Tetapi yang kami tahu, kami menaruh harapan, sauh iman kami hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Tenanglah Ini Hatiku. Memimpin langkahku.
sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu, Engkau sudah mempersembahkan diri-Mu buat kami. Tuhan, kami juga mau belajar mempersembahkan apa yang ada pada kami. Oleh sebab itu, memberkati persembahan kami, memberkati tangan-tangan yang memberi, memberkati keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tahu persembahan kami akan dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera. Berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih, ibadah kita telah berakhir pada sore hari ini. Biarlah kita belajar untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran, karena waktunya singkat buat kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.